time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Semua, perkenalkan nama lengkap saya Arni Gonganaha, biasa dipanggil Arni, dan saya berstudi di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan 33 strategi sederhana yang terdapat dalam buku Teach Like Finland. Strategi yang pertama adalah jadwal istirahat. Guru di Finlandia mereka memberikan waktu istirahat atau waktu jeda dalam setiap proses pembelajaran kepada siswa mereka. Nah, perlu kita pelajari kita sebagai calon guru atau calon pengajar pendidik perlu memberikan waktu jeda dalam belajar untuk menghindari kejenuhan dan meningkatkan daya otak siswa. Nah, contohnya dalam sebuah pembelajaran, kita seorang guru harus memberikan waktu kepada siswa untuk mereka istirahat sejenak, untuk mereka keluar di luar untuk meningkatkan daya serap otak mereka. Dan perlu juga kita seorang guru mengetahui bagaimana siswa belajar dengan baik dalam kelas. Contohnya ketika mereka berada dalam suatu masalah, pasti ada kejenuhan tidak ada jeda dalam pembelajaran. Nah, perlu kita seorang guru ke depannya memberikan waktu, memberikan ruang untuk mereka beristirahat sejenak. Ketika mereka sudah beristirahat, ketika masuk kembali dalam kelas, mereka akan mereka akan fokus dan akan memahami materi yang telah guru jelaskan kepada mereka. Strategi yang kedua adalah belajar sambil bergerak. Guru di Finlandia memberikan kebebasan kepada siswa untuk mereka belajar sambil bergerak. Nah, perlu kita ketahui seorang guru atau calon guru ke depannya, kita harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar sambil bergerak. Contoh, kita memberikan buku pegangan kepada mereka untuk mereka belajar bisa sambil berdiri, bisa mereka menguasai kelas, bisa kita memberikan pulpen untuk mereka ketika menjelaskan materi bisa bergerak. Jika mereka melakukan hal tersebut, belajar sambil bergerak, mereka akan lebih leluasa untuk menjelaskan materi, lebih nyaman, lebih rileks untuk memahami materi. Perlu kita seorang guru ke depannya menggabungkan aktivitas fisik dengan pembelajaran kita untuk meningkatkan proses pembelajaran agar setiap siswa fokus dan memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Strategi yang ketiga adalah Richard sepulang sekolah. Guru di Finlandia mereka memberikan waktu kepada siswa untuk ketika mereka pulang sekolah, mereka memberikan waktu istirahat dan relaksasi dalam sekolah agar tujuannya agar energi siswa kembali pulih ketika mereka melewati proses pembelajaran di sekolah. Nah, kita sebagai seorang guru, calon guru ke depannya perlu memahami apa kebutuhan dari siswa. Ketika kita berada dalam sebuah sekolah dan ketika siswa sudah keluar dari sekolah, ketika memberikan tugas atau pekerjaan rumah atau PR, kita harus memberikan sesuai kebutuhan siswa, sesuai keadaan siswa. Jangan kita paksa siswa untuk mereka harus belajar menguras tenaga mereka, tetapi kita memberikan tugas sesuai kebutuhan yang mereka inginkan, sesuai kemampuan mereka. Ketika kita memberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ketika mereka pulang rumah, mereka akan ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk mereka memulihkan energi mereka dalam belajar. Di sini kita masuk dalam strategi yang keempat, yaitu menyederhanakan. Guru di Finlandia atau sekolah di Finlandia, mereka ketika menata ruang belajar mereka
menata dengan sederhana. Nah, teman-teman, kita sebagai calon guru ke depannya atau seorang guru atau pendidik, pengajar perlu memahami bagaimana, perlu mengerti dan memahami bagaimana kita menyederhanakan ruang dalam proses pembelajaran. Nah, kita menata ruang belajar atau ruang kelas agar ketika kita menata ruang belajar dengan sederhana, maka itu akan merasa kita lebih nyaman, bebas dari distraksi, dan kita akan mampu menata ruang dengan baik, menata ruang dengan sederhana, dan dapat mendukung proses pembelajaran kita dalam kelas. Kita masuk dalam strategi yang kelima, itu menghirup udara. Nah, di sini teman-teman, di sekolah Finlandia, orang guru ketika mulai proses pembelajaran dalam kelas, contohnya mereka menyuruh siswa untuk membuka jendela agar udara dari luar masuk ke dalam kelas. Nah, ketika mereka menghirup udara, maka ketika berada dalam kelas merasa segar, merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Kita sebagai seorang guru ke depannya perlu mengajak siswa keluar untuk menghirup udara segar di luar. Bagaimana mereka melihat tanaman. Contohnya kita sebagai guru agama Kristen, ketika siswa melihat tanaman adalah sebuah ciptaan Tuhan, mereka akan merasa lebih fokus ketika mereka belajar di luar, mengetahui segala sesuatu dari luar. Dan ketika mereka masuk kembali dalam kelas, ketika guru menjelaskan materi, mereka akan fokus dan mereka akan cepat memahami karena mereka sudah menghirup udara dari luar. Mereka merasa nyaman, merasa segar, sehingga dalam proses pembelajaran mereka tidak mengantuk, tidak mengeluh dalam belajar itu perlu kita pelajari seorang guru ke depan. Di sini kita akan masuk dalam strategi yang keenam, yaitu masuk ke alam liar. Nah, guru di Finlandia mereka mengajak siswa untuk keluar dari belajar di luar kelas, di lingkungan luar kelas, untuk mereka dapat meningkatkan koneksi mereka dengan alam sekitar. Nah, perlu kita sebagai seorang guru ke depannya mengajak siswa untuk mereka belajar di luar, contohnya camping, berkemah gitu. Dengan hal itu, dengan kita mengadakan hal itu, maka itu adalah sebuah proses belajar siswa untuk mereka memahami bagaimana mereka melihat tanaman, melihat hutan, dan mereka akan lebih meningkatkan koneksi dengan alam. Mereka akan merasa ada jaringan antara mereka dengan alam, ada hubungan erat antara mereka dengan alam. Mereka akan lebih leluasa dalam belajar, mereka akan senang, dan bahkan mereka akan semangat untuk belajar. Ketika kita seorang guru mengajak mereka keluar, contohnya mengajak mereka ke taman, ke hutan, itu akan membuat mereka merasa nyaman, merasa senang sekali untuk mereka berkemping atau membuat kemah-kemah di hutan itu. Masuk dalam strategi yang ketujuh, yaitu menjaga kedamaian. Dengan kita mendengar hal ini atau mendengar kata ini, menjaga kedamaian, perlu kita sebagai seorang guru perlu menciptakan suatu hal yang damai dalam kelas, dalam pembelajaran, agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, menciptakan suasana kelas yang tenang dan harmonis agar siswa merasa aman, nyaman, tentram, dan merasa semangat untuk mereka belajar. Ketika kita seorang guru dan siswa menjaga kedamaian bersama, maka dalam proses pembelajaran itu akan merasa pembelajaran kita akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ketika kita ada kedamaian dalam suatu kelas. Teman-teman, di sini kita akan masuk dalam strategi yang ke-8, yaitu merekrut tim sejahtera. Kita sebagai seorang guru
perlu mengajak orang-orang yang dapat mendukung kesejahteraan siswa, mengajak teman guru, mengajak orang tua atau konselor untuk menciptakan suatu kesejahteraan dalam proses pembelajaran yang telah kita laksanakan bersama siswa. Dan itu ketika kita mengajak orang-orang yang mendukung kita, itu akan merasa sejahtera dalam proses pembelajaran yang kita lakukan dalam sekolah. Masuk dalam strategi yang ke-9, yaitu mengenal setiap anak. Nah, seorang guru atau seorang pengajar ke depannya perlu memahami karakter dari setiap peserta didik, memahami minat mereka, memahami kebutuhan dari setiap peserta didik yang kita ajar. Nah, dengan kita memahami karakter, minat, dan kebutuhan peserta didik, kita bisa atau dapat membimbing peserta didik agar menjadi lebih baik ke depan. Dengan kita memahami minat mereka, contohnya ada yang berminat main gitar, bahkan ada yang minat bola voli, futsal, dan sebagainya. Kita perlu memahami itu. Ketika kita memberikan hal itu, mereka belajar, mereka akan belajar dengan baik. Mereka akan meningkatkan potensi dari dalam diri mereka untuk mereka mewujudkan masa depan mereka ke depan. Sekarang kita masuk dalam strategi yang ke-10, yaitu bermain dengan murid. Seorang guru perlu menggunakan metode pembelajaran permainan agar siswa lebih antusias dan mudah memahami materi. Contohnya kita ketika berada dalam kelas, ketika menyusun sebuah pembelajaran, perlu kita menggunakan metode permainan untuk agar anak-anak lebih antusias dan memahami materi yang telah disampaikan guru. Contohnya mereka berperan dalam kelas, contohnya drama. Dari drama tersebut mereka akan mengerti, mereka akan memahami materi dengan mudah dan baik. Kita akan masuk dalam strategi yang ke-11, yaitu merayakan pembelajaran mereka. Nah, kita perlu memahami, kita sebagai seorang guru, pengajar ke depannya perlu menghargai pencapaian siswa, menghargai pencapaian peserta didik, baik hal yang kecil maupun yang besar. Kita perlu menghargai itu. Kita perlu mengapresiasi apa yang menjadi pencapaian dari peserta didik. Ketika kita seorang guru merayakan pembelajaran atau pencapaian mereka, mereka akan merasa senang, merasa dihargai apa yang mereka telah capai dalam proses pembelajaran, dan mereka akan termotivasi ketika kita merayakan pembelajaran yang telah mereka capai. Kita masuk dalam strategi yang ke-12 adalah manajemen. Kita sebagai seorang guru ke depannya atau calon guru pendidikan agama Kristen ke depannya perlu mendorong siswa atau memotivasi siswa untuk mereka memiliki visi atau tujuan dalam belajar. Nah, seorang guru harus memahami atau melihat siswa dalam masalah. Kita harus mendorong mereka atau memotivasi mereka untuk mereka memiliki tujuan atau visi dalam proses pembelajaran. Kita masuk dalam strategi yang ke-13, yaitu menghapus persakan bullying. Di sekolah Finlandia mereka menghapus persakan atau bullying dalam sekolah. Nah, perlu kita sebagai calon guru ke depannya menanamkan nilai-nilai empati, hormat, dan keberanian agar lingkungan sekolah bebas dari perundungan atau persakan atau bullying ini. Nah, ketika kita berada dalam kompleks sekolah, kita perlu melihat bagaimana karakter siswa, bagaimana mereka memperlakukan teman mereka. Dengan mereka tidak membuli seseorang, kita perlu melihat itu sebagai seorang guru agar sekolah bebas dari perundungan atau persakan. Sini teman-teman, kita akan masuk dalam strategi yang ke-14, yaitu berkawan. Berkawan bukan hanya guru dengan
teman guru, siswa dengan teman guru, tetapi yang dimaksud berkawan di sini adalah seorang guru dan siswa perlu membangun hubungan positif serta membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru atau sesama siswa. Cuman kita akan masuk dalam strategi yang ke-15, yaitu mulai dengan kebebasan. Nah, sebagai calon guru ke depannya atau pengajar ke depannya, pendidik ke depannya, perlu kita memberikan ruang kepada siswa untuk mereka berpikir dan mandiri dalam belajar. Nah, seorang guru memberikan ruang kepada siswa untuk berpikir bagaimana mereka menata masa depan mereka, bagaimana mereka hidup mandiri, dan guru tidak perlu mengekang siswa untuk belajar, tapi harus memberikan kebebasan, harus memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka berpikir mandiri dalam belajar. Nah, teman-teman, kita masuk dalam strategi yang ke-16, yaitu meninggalkan batas. Nah, teman-teman, kita sebagai calon guru ke depannya, calon pendidik, pengajar ke depannya, kita tidak boleh membatasi siswa dengan aturan yang terlalu kaku yang mengekang mereka. Kamu harus belajar. Kita kekang mereka itu adalah suatu hal yang buat mereka tidak nyaman dalam belajar. Kita terlalu mengekang mereka ketika kita memberikan aturan yang terlalu kaku kepada siswa. Tapi kita harus memberikan mereka kesempatan untuk mereka berkembang, memberikan mereka kesempatan untuk memilih masa depan mereka, untuk menentukan masa depan mereka, dan itu suatu hal yang membuat diri mereka, potensi diri mereka bisa berkembang untuk suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah. Teman-teman, kita masuk dalam strategi yang ke-17, itu menawarkan pilihan. Nah, kita sebagai seorang guru ke depannya atau calon pengajar ke depannya perlu memberikan opsi atau pilihan kepada peserta didik dalam pembelajaran agar peserta didik bisa memilih cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. Nah, di sini seorang guru perlu memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mereka memilih cara belajar mereka, untuk memilih apa yang menjadi minat, apa yang menjadi kebutuhan mereka yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini kita akan masuk dalam strategi yang ke-18, yaitu buat rencana bersama siswa kita. Nah, seorang guru atau calon guru ke depannya perlu melibatkan siswa dalam perencanaan pembelajaran agar mereka merasa memiliki tanggung jawab atas proses dalam kelas. Dengan kita melibatkan siswa dalam proses dalam perencanaan pembelajaran, mereka akan merasa dihargai atau merasa memiliki tanggung jawab atas proses yang mereka lakukan bersama guru atau pendidik. Di sini teman-teman, kita akan masuk dalam strategi yang ke-19, yaitu buat jadi nyata. Nah, seorang guru harus mewujudkan ide dan proyek dalam pembelajaran ke dalam praktik nyata agar lebih bermakna. Nah, contohnya ketika kita sudah mengajar dalam kelas, kita sudah memberikan materi dalam kelas pada siswa, nah perlu kita mengetahui, perlu kita memberikan praktik kepada siswa, contohnya berbagai praktik yang sesuai dengan materi kita harus memberikan itu. Dengan kita mengadakan praktik tersebut, mereka akan lebih memahami materi dengan baik, mereka akan merasa materi itu bermakna bagi mereka, praktik itu bermakna bagi mereka. Teman-teman, di sini kita akan masuk dalam strategi yang ke-20, yaitu tuntutan tanggung jawab. Nah, seorang guru atau pengajar ke depannya perlu kita mengajarkan pentingnya tanggung jawab kepada peserta didik dalam mereka belajar dan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ketika kita memberikan tugas kepada siswa, itu adalah kita memberikan tanggung jawab pada siswa untuk mereka mengerjakan tugas. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas dengan baik, itu adalah suatu tanggung jawab mereka untuk mereka menyelesaikan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab mereka tersebut.
Berikutnya kita akan masuk dalam strategi yang ke-21, yaitu ajarkan hal-hal mendasar. Kita sebagai seorang guru atau calon guru ke depannya perlu mengajarkan hal-hal mendasar kepada peserta didik kita. Kita memastikan siswa memahami konsep-konsep dasar sebelum melangkah ke materi yang lebih kompleks. Kita seorang guru perlu mengajarkan hal-hal yang mendasar sebelum melangkah ke materi yang lebih kompleks. Kita harus mengajarkan hal terlebih dulu. Kita harus mengajarkan hal-hal yang mendasar dulu kepada siswa agar mereka bisa memahami dasar itu dan mereka akan melangkah ke materi yang lebih kompleks lagi. Teman-teman, di sini kita akan masuk dalam strategi yang ke-22, yaitu gunakan buku pegangan. Seorang guru perlu menggunakan buku pegangan untuk dengan memanfaatkan buku dan sumber referensi. Itu akan membuat proses pembelajaran kita berjalan lebih baik. Itu akan memperkaya proses belajar kita dalam kelas. Teman-teman, kita masuk dalam strategi yang ke-23, yaitu memanfaatkan teknologi. Seorang guru perlu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan siswa. Sekarang kita berada di era digital, kita perlu menggunakan teknologi untuk sebagai alat dalam pembelajaran untuk lebih efektivitas dan melibatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Berikut strategi yang ke-24, yaitu memasukkan musik. Seorang guru ketika dalam kelas, dalam proses pembelajaran perlu menggunakan musik untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, nyaman, dan membantu konsentrasi siswa untuk belajar. Dengan kita memasukkan musik dalam proses pembelajaran itu akan membuat siswa dan guru merasa nyaman, merasa senang dalam proses pembelajaran tersebut. Teman-teman, di sini kita akan masuk dalam strategi yang ke-25, itu menjadi pelatih. Seorang guru bukan hanya pemberi materi, tetapi seorang guru juga berperan sebagai pembimbing yang mendukung dan mengarahkan siswa dalam proses belajar. Kita masuk dalam strategi yang ke-26, yaitu buktikan pembelajaran. Seorang guru perlu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka lewat praktek, lewat presentasi di depan kelas. Itu akan ada bukti belajar ketika memberikan kesempatan untuk mereka presentasi, untuk mereka praktek. Sekarang kita masuk dalam strategi yang ke-27, yaitu mendiskusikan nilai. Seorang guru atau pengajar perlu mengajak siswa untuk berdiskusi tentang nilai-nilai kehidupan yang dapat membentuk karakter mereka. Sekarang kita masuk dalam strategi yang ke-28, yaitu mencari flow. Seorang guru perlu membantu siswa untuk menemukan kondisi belajar yang optimal, yang baik, di mana mereka benar-benar tenggelam dalam proses belajar. Kita perlu mencari tahu kondisi belajar siswa. Sekarang kita masuk dalam strategi yang ke-29, yaitu berkulit tebal. Seorang guru perlu ketika melihat seorang anak atau peserta didik yang berada dalam masalah atau persoalan, guru harus tabah untuk menjalani itu, menjadi guru yang kuat menghadapi persoalan siswa, menjadi guru yang sabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan pendidikan dalam proses pembelajaran. Di sini kita akan masuk dalam strategi yang ke-30, yaitu kolaborasi atau kerjasama lewat kopi. Teman-teman, kita sebagai seorang guru atau calon guru ke depannya harus berbagi ide dan berdiskusi dengan rekan guru atau komunitas pendidikan untuk saling belajar. Ketika kita berada dalam suatu kumpulan atau komunitas, contohnya kita sambil minum kopi dan ada teman-teman guru kita, disitulah kita
berbagi ide atau berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang bagaimana kita mengajar di kelas. Itu adalah hal yang bermakna bagi kita. Kita akan mendapatkan hal-hal baru dari teman-teman kita akan mendapatkan pendidikan dari orang lain, dan itu dalam komunitas itu kita akan saling belajar bersama. Strategi yang ke-31 yaitu menyambut para ahli. Nah, seorang guru perlu mengundang profesional atau ahli dan berbagai bidang untuk memperkaya proses pembelajaran siswa. Nah, ketika kita memperoleh atau para ahli dari luar, dari berbagai bidang, ketika mereka membawa materi dalam sekolah, dari materi itu akan membuat siswa kita dapat memperkaya pengetahuan mereka dalam proses pembelajaran. Kita akan masuk dalam strategi yang ke-32 yaitu melepaskan diri untuk libur. Nah, teman-teman, ketika kita seorang guru berlibur atau siswa berlibur, kita perlu menghargai waktu istirahat agar tetap memiliki energi, dan itu akan membangunkan semangat untuk kita mengajar dalam kelas. Di sini kita akan masuk dalam strategi yang ke-33 yaitu jangan lupa bahagia. Nah, seorang guru perlu menikmati proses mengajar dalam kelas dan menciptakan proses pembelajaran atau lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Dengan kita menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, itu akan membuat kita merasa nyaman, merasa bahagia dalam proses pembelajaran tersebut. Teman-teman sekalian, di akhir penjelasan ke-33 strategi sederhana ini, saya mau bilang kita sebagai calon guru, calon pendidik, calon pengajar kehidupannya perlu mengerti, memahami apa maksud dari ke-33 strategi sederhana ini. Ketika kita menggunakan strategi sederhana ini, maka proses pembelajaran kita akan menyenangkan, akan kreatif, walaupun sederhana, tapi itu membuat kita merasa nyaman, merasa senang dalam kita membentuk suatu proses pembelajaran, menyusun proses pembelajaran yang baik, dan itu akan membuat kita juga merasa memiliki makna hidup untuk kita terus belajar, untuk terus meraih apa yang menjadi masa depan kita.